Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika, program studi Sistem Informasi Akuntansi dengan mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan apa itu illegal content. Di sini, saya bersama teman saya yang terdiri dari Alivia Hoirunisa, Nur Hasana, Sevia Kurnia, dan saya Nurul Rahmawati Maulida. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realitas sehari-hari. Perkembangan IPTEK, terutama teknologi informasi seperti internet, sangat menunjang setiap orang untuk mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik yang legal maupun ilegal, dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan secara potong kompas. Dampak buruk dari perkembangan dunia maya ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan di masa yang akan datang. Pengertian illegal content yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contoh illegal content yang pertama ada pemuatan suatu berita bohong atau fitnah. Yang kedua, pemalsuan gambar. Yang ketiga, berita-berita tidak teruji kebenarannya. Baik, selanjutnya di sini ada pelaku berkaitan illegal content dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran informasi elektronik yang bermuatan illegal content. Yang kedua, membuat akses informasi elektronik yang bermuatan illegal content. Dan yang ketiga, memfasilitasi perbuatan informasi elektronik yang bermuatan illegal content berkaitan dengan pasal 34 UU ITE. Selanjutnya ada pelaku dan peristiwa dalam kasus illegal content. Yang pertama ada pelaku. Pelaku yang menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content dapat perseorangan ataupun badan hukum sesuai isi pasal 1 angka 21 UU ITE bahwa orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Selanjutnya peristiwa. Perbuatan penyebaran informasi elektronik dan dokumen elektronik seperti dalam pasal 27 sampai pasal 29 harus memenuhi unsur sebagai berikut. Yang pertama, illegal content seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi. Yang kedua, dengan sengaja dan tanpa hak, yakni dimaksudkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat akses informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah memiliki muatan melanggar kesusilaan dan tindakannya tersebut dilakukan tidak legitimate interest. Selanjutnya ada solusi pencegahan cybercrime illegal content. Yang pertama, tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. Yang kedua, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengaksesnya secara leluasa. Yang ketiga, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselenggarakan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang keempat ada meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Selanjutnya, terima kasih.